moments later. Pertanyaan, apa amalan terbaik Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan ciri-ciri puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diamati oleh Ibnu Abbas, disampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang paling baik, dermawan, dan bertambah kedermawanannya saat di Ramadan. Ya, kalau jud itu umumnya ke harta. Ya. Yang kedua, beliau menambah bacaan Qur'annya. Ya. Hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Khususnya ketika Jibril datang setiap malam Ramadan, itu bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua. Jadi satu hadis ini menunjukkan dua amalan. Satu, sedekah. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Tiga, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nomor hadis 749. Kalau beda kitabnya, dicek rawinya, riwayatnya. Nabi menerangkan salatul laili mathna mathna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangun malam itu, salat malam, tunaikan 2 rakaat sampai tak ada batas. Jika khawatir fajar tiba, maka tunaikan 1 rakaat witir. Cepat tutup. Terkait dengan Ramadan, ada hadis khusus ya, yang langsung diriwayatkan statusnya sahih. Statusnya sahih. Bahkan amalan salat malam ini redaksinya itu diserupakan, identik dengan redaksi puasa. Ya, saya ulang ya. Redaksi ini amalan malam serupa dengan redaksi puasa. Yang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa dengan penuh keikhlasan dan dia sering mengoreksi dirinya saat puasa itu, ya, karena imannya kepada Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu sampai di hari dia puasa itu. Itu punya dosa berapa banyak? Sama dengan saya, banyak. Nggak terhitung kan? Masuk kita Ramadan, di situ kita tunaikan karena Allah. Salah satu cirinya kita koreksi, introspeksi kurangnya apa, salahnya apa. Terus banyak istighfar, tunaikan, berusaha ikhlas puasa. Begitu kita mengingat dosa, istighfar, jatuh air mata kita, ampunan diturunkan oleh Allah sampai hari itu. Kalau antum meninggal pas di hari itu, dosa udah gugur, dapat langsung pahala puasa. Dosa 0, pahala muncul. Mau? Insyaallah hari pertama langsung meninggal. Kalau tiba ajal, kalau tidak ya belum tentu. Ya, nah, kalau puasa siang malam, siang, tak ada puasa malam. Ya, awas, ini penting saya katakan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Al-Baqarah 187. Sempurnakan puasa itu sampai ila muqaddimatil lail, pembuka malam. Pembuka malam itu maghrib. Kalau sudah masuk malamnya, namanya isya. Nah, awas, ini penting saya sampaikan karena ada yang terlampau soleh puasa sampai isya. ada satu sekte itu puasa sampai isya, itu terlampau soleh. Nabi aja buka maghrib, dia Nabi bukan puasa sampai isya. Ya. Nah, jadi karena puasa siang, yang kedua ada amalan malam. Redaksinya sama persis dengan yang tadi, cuman berubah wujud amalannya. Ya, apa amalannya? Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa siang, ente diampuni siangnya. Apakah langsung seketika peluang dosa hilang? Belum tentu, karena setannya pun tidak berhenti sebelum Anda meninggal. Gitu. Boleh jadi siangnya diampuni, sampai maghrib tuh diampuni dosa. Habis maghrib keluar gibah. Siapa sih yang ngadan jelek banget? Mau jelek banget, yang baru diampuni dosa dan muncul lagi tuh. Ya. Ya. Nah, itu. Bagaimana cara menutupnya? Man qama Ramadhan. Siapa yang bangun malam? Nah, bangun malam di Ramadan, qiyam Ramadan. Ya, tunaikan dengan tenang, nikmat, sehingga ada sentuhan ke jiwa, ke roh. Roh itu bahasa Arab. Ya, Quran surah ke-17 ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Roh itu ya dari kata roh, ya roh. Ya. Nah, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang berdampak pada roh, enak, tenang. Saya duduk dulu, itu sholatnya berpengaruh pada jiwa, gitu kan? Nah, itu disebut tarwihah namanya. Tarwihatun. Jadi saat sholat
ada getaran kejiwaan, enak, terus istirahat sebentar, sholat lagi, tarawih. Kalau berkali-kali dijamakan namanya tarawih. Nah, kan? Baik, malam Ramadan ada sholat apa? Tarawih. Nah, tarawih itu sifatnya. Jadi tunaikan sholat dengan tenang. Ya, ada dampak ke jiwa, itu maksud tarawih. Ya. Jadi kalau kita punya getaran ke jiwa, tenang, nyaman, nah itu sifatnya disebut apa? Tarawih. Kalau dalam sholat itu sampai kita tobat, sujud, doa, begitu tobat jatuh air mata, diampuni dosa sampai malam itu. Dari semua perjalanan hidup kita sampai di situ. Nah, itu disebut tarawih. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Ya, ada orang sholat 11 rakaat 1 jam, masa yang 23 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Nah, jadi walaupun secara fikih mungkin bisa benar, tapi nilai tarawihnya bisa hilang. Secara fikih mungkin bisa benar, bacaan cepat mungkin bisa saja, tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang hilang, tumanina apa dan sebagainya. Ya nggak usah jauh-jauh, Nabi aja kan nggak begitu gitu ya, pelan-pelan. Nah, kembali kepada tadi, jadi amalan apa yang dikerjakan saat Ramadan kita rinci tadi ya. Masih ingat yang pertama tadi kan ada 2, sedekah ya. Karena itu siapkan dari sejak sekarang tabungan kita pelan-pelan. Tidak harus uang, makanan ya, yang kira-kira nanti bisa dikonsumsi. Sekarang banyak saudara-saudari kita terdampak dengan situasi sekarang itu, yang kekurangan makanan. Berbagi, terapkan. Kita bikin program yang amin itu, Ansar Muhajirin itu ya. Alhamdulillah teman-teman dimanapun Anda berada, kami telah kirimkan bagian pertama ke saudara-saudari kita Indonesia yang ada di Malaysia. Sudah sampai, semoga bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman, kita coba bersabar ya dalam situasi ini. Saya sarankan semua yang Allah titipkan sehingga terasa lebih. Bukan kaya, ingat. Awas ya, awas, yang kaya itu Allah. Anda cuma dapat titipan dan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu dipindahkan pada orang lain, gunakan secara baik ya untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita, keluarga terdekat dan yang jauh, samping-samping kita. Bersinergi. Nah, kata Nabi, ayo berbagi saat Ramadan walaupun cuman sehirup air, 1 kurma. Ya, itu bahasa majas ya. Jangan gini misalnya aqua 1 sedot udah kan. Kok cuma sedot? Ya hadis Nabi tidak. Ya, jadi itu majas, kiasan ya, batas kiasan lah. Jadi walaupun air kita bagikan ya, kurma, kan kurma nggak harus dimasak dulu lagi ya. Jadi bisa langsung. Tapi yang matang. Ya, jangan kurma yang mentah itu kan. Oh ini kok mentah ya, tunggu sampai buka mungkin matang. Tidak begitu ya, jadi kasihkan yang bisa dikonsumsi. Jadi 1 sedekah nilainya tinggi. Kemudian Quran ya, Nabi aja sampai hatam Ramadan itu sekali, ketika akan wafat 2 kali hatam ya. Tadarus, pahami artinya ya dengan baik, baca dengan bagus. Yang ketiga tadi salat malam, hidupkan ya. Itu amalan diantara yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kalimat muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri ya, minta ampunan dari dosa. Yang kelima, memperbanyak doa. Perbanyak doa itu ada di Quran surah kedua dalam rangkaian ayat Ramadan ayat 186. Memperbanyak doa pada Allah, tobat, perbanyak doa. Nanti ada buku saya tentang makna ayat puasa, itu membahas ayat puasa dari ayat Al-Baqarah 183 sampai 187 dan setiap hurufnya. Saya ayyuhalladzina amanu ya berapa kali disebutkan di Quran, maknanya apa dan sebagainya sampai ayat 187. Jadi secara singkat itu amal-amalannya. Yang terakhir, apa tandanya puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda paling singkatnya ada perubahan pada nilai takwanya. Itu yang disebutkan secara langsung dalam ayat 183 di surah Al-Baqarah di ujung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah puasa seperti orang dulu pernah menunaikannya. Tujuan puasa itu supaya kalian menjadi orang takwa. Orang takwa. Kemarin saya bahas kan di pertemuan yang lalu. Apa manfaatnya jadi orang takwa? Bisa banyak bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa manfaat takwa? Bisa mudah hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rezeki mudah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ilmu meningkat, wattaqullaha yu'allimukumullah. Dosa diampuni, ya. Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok, jangankan salat, bukan status salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati.
Nabi pernah menyampaikan satu peringatan keras. Hati-hati, hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kamu puasa? Dan jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. Al-Asyam, kitab Asyam, Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya, asyamu junnatun, puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk, yang kotor, yang tidak baik dibuang. Fala yarfuth, la-nya nahi, larangan. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus, rafath. Awas, hati-hati, begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya, ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung, makan, minum, baik. Kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak. Tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya? Lak misalnya kan, nah ini batal. Jelas, selesai. Yang ini nih yang nggak kadang-kadang nggak disadari, merusak. Gibah, mencela, ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan, ya, ini batal puasa, jelas hilang 100. Yang ini yang bahaya. Misal, gibah, 50% pahala hilang. Mencela, 50% hilang. Menuduh, 50% lagi. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Setelah itu misalnya, mohon maaf, berdusta, 25% misal. 50, 100, tambah 75, minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa 75%. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Yajhal itu bisa maksiat, ya, dari kata jahala, orang berbuat maksiat disebut jahala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18 ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Banyak orang bermaksiat pengen tobat karena mengerjakan perbuatan salah, jahalah. Jahalah itu jenisnya dua. Ya, jenisnya dua. Yang pertama karena tidak tahu. Dia tidak tahu kalau menikmati gosip itu dosa. Tidak tahu, diberitahu, kamu tinggalkan. Itu jahalah. Yang kedua, sudah tahu salah dikerjakan. Ya, awas, hati-hati, es batu ditiupin. Ya, jadi sudah tahu salah dikerjakan sama dia. Mohon maaf, itu gosip salah, memang salah tahu tapi dinikmati. Itu jahalah namanya. Yang kedua, jahalah itu artinya tidak terkait dengan maksiat yang tidak diketahui, tapi perbuatan dosa sih enggak, cuman menurunkan kehormatan sehingga menyebabkan orang lain berdosa. Misal, Fikri berapa tahun kemarin usianya? 7 tahun. Dia punya sepeda, misalnya sepeda Fikri, sepeda 7 tahun. Tiba-tiba bapaknya, Pak Teddy, pakai sepedanya Fikri, keliling hamba pakai sepeda Fikri, tik belakang. Orang dosa sih enggak, cuman orang heran, itu siapa? Gitu kan? Atau ada orang kakek usia 70 tahun misalnya, pakai sepeda cucunya yang 5 tahun keliling komplek. Dosa sih enggak, cuman orang pada bergibah, itu siapa? Iya ya, nggak ada kerjaan, ya, atau memang kerjaannya itu, atau kurang sehat mungkin ya. Kalimat-kalimat itu mengalir, akhirnya jadi tuduhan. Itu yang menyebabkan orang lain berdosa. Itu yang disebut dengan jahalah. Kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Orang yang berbuat jahalah, berbuat rafath, maka maaf, Allah tidak butuh pada puasanya, apalagi meninggalkan sholat.